Oke, selamat sore semuanya. Di sini saya akan membahas salah satu buku yang menurut saya wajib dibaca oleh masyarakat Bali, terutama masyarakat Bali yang menurut saya saat ini bisa dibilang masyarakat yang sangat fanatik dengan identitas kebaliannya. Eh, yang baru-baru ini terjadi yaitu adalah menganggap dirinya orang Bali itu adalah penuh dengan kasih sayang, terus dicinta damai, tidak berdemo, tidak suka rusuh, dan lain-lain. Dan yang suka rusuh itu adalah orang-orang yang dari luar Bali, bukan orang Bali, seperti itu. Nah, terjadi dikotomi terhadap masyarakat Bali. Nah, maka dari itu eh, buku ini sangat layak dibaca. Selain itu juga banjir yang terjadi di bulan lalu mengakibatkan banyak sekali korban jiwa, ada 10 korban jiwa ya, mungkin dari beberapa kabupaten, namun saya lihat di Denpasar itu sangat parah ya. Tumben sungai Badung itu meluap sehingga merobohkan bangunan dan menewaskan beberapa korban jiwa ya. Maka dari itu di sini sangat relevan membahas buku ini yang berjudul adalah Ajak Bali. Ajak Bali, Gerakan Identitas Kultural dan Globalisasi. Karya dari yang ditulis oleh Pak Prof. Pak Prof. Dosen saya di Uniksa. Dulu saya kuliah di Uniksa. Nah, Pak Prof. Prof. Bawa Atmaja ini menulis tentang seorang dosen antropolog ya. Dia menulis banyak sekali buku-buku tentang Bali, terutama yang ini. Nanti saya akan bahas di bab 1 sama bab 2 saja. Di bab 1 yaitu di pendahuluan ini dijelaskan bahwa apa sih itu Ajak Bali. Ajak Bali di sini dijelaskan bahwa sebuah gerakan kultural yang dimana disebabkan oleh pengaruh dari modernisasi dan globalisasi. Nah, di dalam modernisasi dan globalisasi ini mengancam identitas masyarakat Bali. Maka penting sebuah gerakan untuk keberlangsungan masyarakat dan kebudayaan Bali itu sendiri. Nah, perubahan sosial pada masyarakat Bali ini mempunyai dampak-dampak begitu, baik dari dampak positif dan negatif. Maka dari itu Prof. Bawo Atmaja ini menggunakan kacamata antropolog. Selain itu juga menggunakan teori sosial, teori kritis, teori konsumsi, post struktural, teori globalisasi, teori modernitas, dan postmodern, di mana nanti akan berkaitan dengan ideologinya ya, atau dan lainnya berkaitan dengan permainan kekuasaan. Oke, itu dari bab 1, lalu kita loncat ke bab 2. Bab 2 berjudul Pembangunanisme dan Globalisasi. Latar belakang perubahan sosial pada masyarakat Bali. Nah, di sini perubahan sosial budaya pada masyarakat itu bisa dibilang merupakan sebuah inovasi dari warga masyarakat. Bisa dibilang perubahan sosial dan budaya ini memang sebuah keharusan gitu. Nah, selain itu, kontak sosial budaya suatu masyarakat dengan masyarakat lain menghasilkan perubahan sosial budaya. Nanti kontak sosial masyarakat satu dengan masyarakat dua ini dilebur di sini dijelaskan bernama difusi kebudayaan. Lalu selain dari itu, negara cukup mengambil alih penting tentang perubahan sosial budaya, di mana pada masyarakat Bali
khususnya di Orde Baru, perubahan sosial ini dengan jargonnya itu adalah pembangunan. Nah, pembangunan ini mengidealkan modernisasi, di mana pembangunan sebagai cara mewujudkan modernitas. Nah, nanti namanya pembangunanisme. Nah, di dalam pembangunan ini merupakan resep yang dapat memecah setiap masalah yang dihadapi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan modern. Bisa dibilang pembangunan menjadi sebuah keharusan untuk mewujudkan masyarakat yang adil sesuai sila ke-5. Lalu selain itu juga yang tadi, pembangunan ini menjadi tolak ukur masyarakat terhadap kesejahteraan dan lain-lain yang berdimensi kebudayaan barat atau kebudayaan putih global di sini dijelaskan. Kebudayaan barat ini menjadi sebuah ideal bahwa itu yang modern, itu yang baik, dan yang jelek itu adalah yang tadi, yang selain dari kebudayaan barat seperti itu. Nah, untuk itu nanti juga berkaitan dengan hegemoni dengan bangsa penjajah atau Belanda. Dalam kaitannya itu, Belanda menghegemoni orang Bali, mendominasi dengan pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya, plus atau memanfaatkan mental hamba. Di sini disebutkan parkan yang melekat di diri orang Bali. Nah, mental parkan ini dilembagakan oleh raja-raja Bali. Raja-raja Bali dianggap sebagai dewa begitu. Inilah disebut dengan ideologi dewa raja, tuan hamba, dana bakti, seperti itu. Ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk melanggengkan kekuasaan di Bali. Nah, dalam ideologi dewa raja ini, rakyat patuh pada raja tidak hanya kekuatan fisiknya untuk memaksa rakyat, tetapi juga karena rakyat menganggap raja sebagai dewa yang mewujud, dewa nyalantara, dewa yang turun dari langit, yaitu bentuknya adalah seorang raja itu sendiri. Nah, dengan memanfaatkan itu, Belanda berhasil melanggengkan kekuasaan di Bali, memanfaatkan raja-raja Bali sebagai tameng kekuasaan, sehingga manusia Bali yang bermodal parkan ini tidak saja menganggap raja sebagai tuan, tetapi juga penjajah Belanda yang berbudayaan putih global ini sebagai yang tadi, sebagai dewa juga begitu. Nah, hal ini bisa dilihat dari rasa kagum manusia Bali terhadap orang-orang barat seperti itu. Dimulai dari kebudayaan Bali menjajah kebudayaan Belanda menjajah kebudayaan Bali. Nah, penetrasinya ini bisa dilihat di dalam sistem pendidikan barat. Juga nanti berkaitan Bali sharing kalau kalian lebih lanjut ya, dimana sistem pendidikan barat ini menggunakan politiknya gitu. Dari kacamata biner, orang-orang kulit putih itu adalah orang yang benar, orang yang baik, orang yang modern, terus orang yang saya lihat pokoknya yang serba bagus seperti itu. Dan orang yang hitam atau yang lokal itu adalah orang yang tradisional, lambat berpikir, pokoknya yang jelek-jelek seperti itu. Nah, dikotomi ini ya di sini ya barat itu adalah maju,
rasional, berkembang baik gitu. Terus kalau yang timur itu adalah irasional, sedang berkembang, pinggiran dan buruk. Nah, itu dikotomi yang dibuat oleh orang-orang, bisa dibilang kaitannya dengan mental masyarakat Bali sendiri ya, dikarenakan oleh pendidikan yang seperti tadi, dan juga berkaitan dengan ideologi Ro Benido. Nah, itu saja dari saya. Nanti akan saya lanjutkan ke revolusi hijau dari lumbung ke pasar. Nanti bagaimana berkaitan dengan kapitalisme merubah masyarakat Bali itu sendiri. Sekian dari saya.